Saya saat ini sudah bersama dengan Mbak Susan Herawati yang merupakan Sekjen dari Kiara. Mbak Susan, terima kasih ya waktunya untuk Fakta. Sama-sama. Baik, Mbak Susan, ini gempar berkaitan dengan penemuan pagar bambu di laut yang awalnya di Tangerang, saat ini sudah ditemukan juga di Bekasi. Temuan dari Kiara sendiri seperti apa? Sebenarnya ini mengulang peristiwa-peristiwa yang lampau gitu ya. Artinya ada mekanisme yang sengaja diulang terus gitu ya. Kami bilangnya bangun dulu baru izin gitu. Artinya kita melihat pola yang sama terjadi di Tangerang dan Bekasi gitu ya. Kita melihat bahwa pemagaran ini sebagai bentuk bagaimana negara bahari, negara kepulauan ternyata memprivatisasi gitu ya. Dan tentu kita melihat juga bagaimana orientasi pembangunan kita ini memang tidak pro terhadap rakyat gitu. Kalau kita lihat luasannya 30 kilo gitu ya, sudah pasti ini bukan area yang sedikit gitu, dan ini tentu melibatkan orang yang banyak, modal yang besar gitu, dan ini dibiarkan oleh negara. Kenapa memang dibangun dulu? Karena kita melihat bahwa kalau kemudian izinnya dulu diurus, sudah pasti ada protes. Artinya ya kita mengulang dosa yang sama berkali-kali gitu ya, dan kita mempertanyakan sebenarnya kalau begitu dari bulan Agustus ketika diketahui oleh DKP sampai hari ini gitu ya, kemana aja gitu, pengawasannya di mana sebenarnya? Apakah memang KKP tidak punya anggaran sama sekali untuk melakukan pengawasan? Karena di September 2024 kan sebenarnya PSDKP juga turun gitu ya, dari KKP itu turun gitu ya. Artinya cukup loh waktu kalau kita mau ngomongin soal sanksi, kita mau ngomongin soal tindakan gitu ya, kita mau ngomongin soal aksi yang lebih konkret ya. Jangan tunggu orang viral dulu, baru kemudian semuanya gupak gitu ya, semuanya baru mau ngomongin soal ini gitulah, kemana aja gitu. Siapa yang bermain di sini dan izinnya itu untuk siapa? Yang pasti ini bukan, kalau ada narasi yang dibangun yaitu ya, wacana apapun, omongan apapun yang mengatakan bahwa ini swadaya, itu pasti bohong. Itu adalah kebohongan yang jangan diteruskan gitu ya. Nggak mungkin nelayan itu memagari lautnya. Itu prinsip dasar. Mereka itu kalau buka pintu itu harus merasakan laut gitu. Yang selanjutnya adalah kalau kita ngomongin soal siapa, kita lihat bahwa ini bukan pemain kecil gitu ya. Karena tadi dia 100.000 dibayar untuk melakukan pemasangan, dan bambu yang kemudian didatangkan itu bukan 1 atau 10 bambu, tapi itu mungkin ribuan, banyak sekali bambu yang dipasang. Pemberatnya belum, kemudian alat beratnya masuk, belum lagi untuk transportasi membawa material itu. Artinya ini adalah oknum, kita katakan seperti itu, oknum besar yang kemudian berada di dalam lingkaran ini. Tapi beranikah KKP untuk membuka? Kenapa? Walaupun kita sudah dengar beberapa nama, saya merasa dan melihat bahwa KKP yang seharusnya berkata, bukannya rakyat. Seandainya muncul izin, apa yang akan dilakukan? Jalur hukum yang akan kita ambil gitu. Memang yang paling menyakitkan bagi kami adalah melakukan gugatan gitu. Kenapa kami bilang menyakitkan? Karena kita melawan orang yang mengeluarkan izin, dan itu negara kita sendiri gitu. Dan tapi itu memang tindakan yang harus diambil. Dan di komunitas mereka, aku yakin mereka tetap melawan. Cara melawan komunitas itu kan bukan cuma demo gitu ya, tapi dengan cara mereka tetap melaut, itu bentuk perlawanan sebenarnya. Karena itu menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka nelayan, bukan nelayan bodong gitu ya. Baik, Mbak Susan, terima kasih banyak atas banyak. waktunya. Semoga juga keadilan bagi para nelayan kita ini bisa diperoleh ya secepat mungkin. Pagar laut yang ada di Tangerang dan juga Bekasi hingga saat ini sudah dilakukan penyegelan untuk menghentikan aktivitas pengerjaan proyek di sana. Bahkan yang ada di Tangerang sudah sedikit demi sedikit dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut yang dibantu juga dengan nelayan sekitar. Nelayan pun menjerit dengan keberadaan pagar laut tersebut karena mereka tentunya harus mengeluarkan biaya untuk bahan bakar lebih banyak, kemudian juga harus memakan waktu yang lebih panjang karena mereka harus berputar. Akses dan juga wilayah mereka terbatasi dengan keberadaan pagar laut tersebut, dan tentunya juga mengurangi tangkapan ikan mereka setiap bulannya. Ada dua perbedaan yang kami temukan antara pagar laut di Tangerang dan juga Bekasi, di mana di Tangerang ini sama sekali
tidak diketahui siapa yang kemudian ini bertanggung jawab atas pemasangan pagar tersebut hingga hari ini, pemirsa. Sementara di Bekasi, warga dan juga pihak terkait ini sudah mulai menyebut bahwa proyek di sana ini adalah hasil kerjasama antara Pemprov dan juga dua perusahaan untuk kemudian ini membangun pelelangan ikan dan juga alur nelayan serta pelabuhan yang ada di sana. Sekalipun saat ini sudah dilakukan pembongkaran, kemudian juga sudah dilakukan proses investigasi, kita harapkan sama-sama agar pemerintah ini bisa secara transparan membuka siapa ya sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas pemasangan pagar-pagar tersebut dan juga membongkarnya secara keseluruhan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.